Halo teman-teman, jadi kali ini saya ingin menunjukkan beberapa jenis merek tanaman sayuran yang biasanya saya pakai untuk saya tanam, baik itu saya tanam di dalam polybag maupun dalam tanah secara langsung. Ada beberapa jenis merek tanaman sayuran yang biasanya saya pakai, dan beberapa merek tersebut sudah saya pergunakan selama bertahun-tahun dan hasilnya juga sangat baik untuk di daerah saya. Untuk bibit tanaman sayuran ini sendiri saya selalu memakai merek yang cocok untuk dataran rendah. Ada beberapa macam teman-teman, nanti akan saya tunjukkan kelebihan dan kekurangannya sehingga bisa menjadikan contoh untuk teman-teman sekalian yang ingin menanam sayuran di rumah. Untuk tanam beberapa merek tanaman sayuran ini, teman-teman bisa menggunakan merek yang lain mungkin yang lebih mudah didapatkan di daerah teman-teman. Jadi tidak harus menggunakan merek seperti yang saya tunjukkan ini. Untuk kualitasnya sendiri sebenarnya merek itu sendiri adalah nomor 2 teman-teman. Yang pertama adalah tetap cara tanam dan cara perawatan yang baik untuk menentukan kualitas dari tanaman kita. Baik, langsung saja untuk yang pertama yang ingin saya tunjukkan adalah merek bibit tanaman sayuran kangkung. Nah, seperti ini. Ini merupakan bibit tanaman sayuran kangkung yang biasanya saya pakai teman-teman. Di sini saya memakai merek Tafung. Seperti ini contoh bungkusnya. Dalam satu bungkus ini isinya adalah setengah kilo. Saya juga biasanya juga menggunakan bibit merek panah merah. Tapi permasalahannya untuk di daerah saya sendiri, untuk kangkung dari panah merah itu cukup sulit didapatkan teman-teman. Biasanya saya menggunakan merek Bangkok dari panah merah. Itu harganya untuk 1 kilo tanaman kangkung, bibit tanaman kangkung dari panah merah itu harganya di sini kurang lebih 52.000. Untuk ukuran setengah kilo di sini harganya sekitar 26 sampai 28.000 rupiah untuk tanaman kangkung dari merek panah merah. Tapi untuk Tafung ini sendiri dalam satu bungkus setengah kilo ini di sini harganya hanya 23.000 teman-teman. Jadi lebih murah merek Tafung. Untuk merek Tafung ini sendiri mungkin juga tidak asing untuk teman-teman sekalian, karena merek ini sendiri juga sering dipakai oleh para petani. Dan hasilnya pun juga sangat baik teman-teman. Untuk merek tanaman kangkung yang saya pakai ini teman-teman, untuk masa panennya di sini tertera 22 hari sampai 25 hari dengan cara dipotong. Untuk tanaman kangkung sendiri biasanya saya memakai cara panennya adalah dengan cara dicabut teman-teman. Sangat jarang sekali saya memanen tanaman kangkung dengan cara dipotong, karena untuk penjualannya sendiri tanaman kangkung di sini hanya laku dengan cara dicabut. Untuk cara dipotongnya di sini tidak begitu laku teman-teman, sehingga saya memanennya dengan cara dicabut. Tanaman kangkung ini sendiri sangat mudah untuk penanamannya teman-teman, terutama ditanam di musim hujan itu perawatannya juga mudah. Di musim hujan kita harus memberikan fungisida setelah tanaman kita terguyur oleh air hujan dengan tingkat yang tinggi, dengan curah hujan tingkat yang tinggi, untuk menghindarkan atau menanggulangi jamur pada tanaman. Untuk ukuran seperti ini, satu bungkus setengah kilo ini teman-teman, saya bisa memakai sampai 3 kali masa tanam dalam ukuran 5 kali 8 meter di lahan saya. Jadi 1 kilo ini untuk 3 kali masa tanam dalam ukuran 5 kali 8 meter. Itu pun sebenarnya masih sisa sedikit. Jadi sangat sangat murah menurut saya dibandingkan dengan hasilnya. Jadi untuk teman-teman sekalian yang ingin menanam atau budidaya tanaman kangkung bisa memakai merek ini atau merek yang lain, tergantung dari kondisi lahan teman-teman sekalian. Itu menggunakan merek apapun tetap hasilnya sama, tapi harus dilakukan dengan cara tanam dan perawatan yang baik. Kemudian yang saya ingin tunjukkan juga teman-teman adalah merek dari tanaman sayuran sawi. Untuk tanaman sayuran sawi sendiri teman-teman, saya memakai 3 merek sebenarnya, cuma bungkusnya itu saya cari kok sudah hilang. Untuk tanaman sawi sendiri saya memakai 3 merek, Tosakan dari panah merah, Tosan dari Aura, dan satu lagi yang kualitasnya cukup baik itu adalah sawi Kumala dari benih Pertiwi. Ketiga jenis sawi tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda, di mana sawi Kumala ini
Untuk sawi kumala, untuk sawi tosan ini sendiri dari panah merah ini teman-teman, itu mempunyai karakteristik yaitu batangnya yang tinggi dan daunnya cukup lebar. Sebenarnya ada satu lagi bibit dari panah merah yang cukup baik, yaitu merek Cinta. Itu dari panah merah, itu juga sangat baik untuk ditanam. Itu karakteristiknya adalah daunnya yang sangat lebar. Itu tanaman sawi dari Aura ini karakteristiknya berbeda dengan panah merah teman-teman, yaitu jumlah batangnya yang cukup banyak. Sama dengan sawi kumala dari benih pertiwi, itu juga sama dengan merek Aura ini teman-teman, yaitu jumlah batangnya yang cukup banyak. Hanya saja tinggi dari tanaman tersebut masih kalah dengan yang dari panah merah. Tapi untuk saya pribadi dalam menanam sawi sebenarnya lebih suka merek dari benih pertiwi atau sawi kumala dari benih pertiwi. Untuk harganya sendiri teman-teman, yaitu seperti merek sawi tosan dari panah merah ini sendiri di daerah saya harganya 15.000. Sedangkan untuk tosan ini harganya seingat saya itu 11 sampai 12.000. Sedangkan sawi kumala dari benih pertiwi itu harganya 13.000. Tapi untuk jumlah dalam satu bungkusnya tosan lebih banyak daripada yang dari panah merah. Tapi secara pribadi saya lebih suka menanam sawi kumala dari benih pertiwi. Itu karena jumlah dari batangnya yang cukup banyak, daunnya juga lebar. Hanya saja tingginya tidak setinggi dari sawi yang dari panah merah. Untuk teman-teman sekalian yang ingin menanam atau budidaya tanaman sayuran sawi, bisa memakai merek apapun yang teman-teman suka. Mungkin bisa dicoba satu persatu, tapi secara keunggulan dan kekurangannya bisa teman-teman perhatikan dari yang saya jelaskan tadi, di mana sawi panah merah itu lebih tinggi, daunnya juga lebar. Tosan dan sawi kumala dari benih pertiwi itu jumlah batangnya, kelebihannya adalah jumlah batangnya yang banyak. Kemudian juga yang ingin saya tunjukkan teman-teman adalah bibit sayuran bayam. Bibit sayuran bayam ini teman-teman, saya memakai bayam Ciatai dari biji internasional. Untuk bayam ini sendiri teman-teman di daerah saya harganya adalah 12.000 sampai 13.000. Untuk bayam panah merah saya juga pernah memakainya, tapi harganya untuk bayam panah merah di sini cukup mahal teman-teman, yaitu harganya kurang lebih 18.000 satu bungkusnya, dan isinya pun menurut saya juga kurang banyak, sehingga saya memakai bibit bayam ini, bayam Ciatai ini, karena harganya lebih murah, daunnya hijau, dan masa panennya juga sama dengan yang dari panah merah, sehingga saya lebih cocok memakai bayam yang merek ini. Ada lagi satu merek bayam yang biasanya juga saya pakai, yaitu bayam dari Aura. Itu juga sangat bagus, harganya murah dan isinya juga banyak. Mungkin teman-teman sekalian kalau ada merek tanaman sayuran bayam dari Aura itu bisa dipakai, itu juga sangat baik. Cuma untuk bibitnya sendiri di sini cukup sulit didapatkan teman-teman, sehingga saya memakai bibit bayam ini. Oke, untuk selanjutnya yang ingin saya tunjukkan adalah bibit tanaman sayuran sela. Di daerah saya ini namanya sela teman-teman. Mungkin di daerah teman-teman yang lain ada yang menyebutnya dengan nama selada, atau bahasa Inggrisnya ini Grand Rapids. Untuk sayuran sela saya selalu memakai bibit dari panah merah. Saya sudah beberapa kali memakai bibit tanaman bibit jenis yang lain, tapi hasilnya tidak ada yang sebagus dari panah merah. Keunggulan dari bibit panah merah ini teman-teman, menurut pengalaman saya adalah masa panennya yang sangat cepat. Jadi untuk masa semainya biasanya saya semai selama 2 minggu, kemudian saya pindahkan dengan jarak 1 jengkal tiap tanamannya. Itu bisa kita panen setelah pemindahan tanam, itu bisa kita panen dalam 2 minggu. Jadi 2 minggu semai, dan setelah dipindahkan 2 minggu sampai 20 hari itu bisa kita panen, asalkan dirawat dengan cara yang baik, terutama ketersediaan air dan
asupan cahaya mataharinya itu harus cukup teman-teman, sehingga kalau lahan teman-teman sekalian kurang terkena sinar matahari, biasanya pertumbuhan dari sayuran selai ini hanya memanjang tetapi daunnya kurang begitu lebar. Jadi untuk sayuran selai ini sendiri teman-teman, perawatannya juga mudah, masa panennya juga cepat yang dari panah merah ini. Hanya saja jika kita tanam di waktu musim hujan, biasanya permasalahannya adalah busuk pada daunnya, sehingga setelah tanaman kita terguyur oleh hujan harus segera disiram dengan air bersih dan disemprot menggunakan fungisida. Jadi untuk teman-teman sekalian yang ingin menanam sayuran selai juga di rumah, bisa memakai bibit dari panah merah. Kalau untuk di daerah saya sendiri harganya ini 20.000. Dan ini bisa saya tanam di lahan 5 x 8 meter selama 3 kali masa tanam. Jadi cukup murah dan cukup menghasilkan panen yang cukup maksimal dalam satu bungkus tanaman sayuran selai ini. Kemudian teman-teman, yang saya ingin tunjukkan adalah merek dari insektisida atau obat membasmi hama untuk mencegah dan penanggulangan hama pada tanaman. Untuk insektisida sendiri teman-teman, ini juga banyak ditanyakan, merek insektisida apa yang baik untuk membasmi hama pada tanaman sayuran kita. Untuk insektisida sendiri pada dasarnya yang perlu kita perhatikan adalah cara penyemprotan dan waktu penyemprotan tersebut, sehingga untuk waktu dan cara penyemprotan harus dilakukan dengan cara yang benar-benar tepat untuk memaksimalkan cara kerja dari insektisida yang akan kita pakai. Untuk mereknya sendiri, saya memakai merek Kaliandra dan merek Tebas. Kaliandra ini sendiri bukan karena yang paling baik, tapi karena memang harganya cukup murah di daerah saya. Untuk Kaliandra ini 33.000, sedangkan merek Tebas ini harganya 27.000. Cukup murah dibandingkan merek-merek yang lain, karena untuk insektisida sebenarnya kita juga, jika lahan kita bersih, maka juga akan terhindar dari serangan hama. Jadi saya tidak menggunakan merek yang benar-benar mahal atau benar-benar paling baik menurut saya. Jadi untuk cara pengaplikasiannya sendiri teman-teman, insektisida ini ada baiknya dilakukan penyemprotan dengan dicampur menggunakan perekat ya. Jadi insektisida ini untuk memaksimalkan cara kerjanya adalah dicampur menggunakan perekat, sehingga tanaman kita yang terkena serangan hama itu akan maksimal, cara kerjanya akan maksimal jika menggunakan perekat. Juga insektisida ini teman-teman bisa dicampur menggunakan pupuk daun dan fungisida. Jadi insektisida ini bisa dicampur menggunakan pupuk daun dan fungisida, disemprotkan setelah tanaman kita terguyur oleh air hujan. Ada baiknya penyemprotan dilakukan sore hari dan pagi hari, sehingga tanaman kita bisa terhindar oleh hama, karena cara kerja insektisida ini bisa bekerja dengan maksimal jika dilakukan di waktu yang tepat dan cara yang tepat. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk insektisida sendiri kita bisa memakai merek apapun asal dilakukan dengan cara yang tepat dan waktu yang tepat. Yang terakhir teman-teman, yang saya ingin tunjukkan adalah obat rumput. Untuk obat rumput sendiri teman-teman, saya memang jarang sekali memakai obat rumput. Obat rumput yang biasa saya pakai adalah seperti ini, mereknya Roundup. Obat rumput ini cara kerjanya adalah sistemik, artinya rumput akan mati setelah beberapa hari kemudian. Biasanya jaraknya adalah 7 hari sampai 10 hari. Karena obat rumput ini sistemik, cara kerjanya adalah menyerap kepada tanaman dan kemudian disalurkan kepada seluruh bagian tanaman, baik akar, batang maupun daun, kemudian mengganggu sel-sel pertumbuhan dari tanaman tersebut dan akan mencegah pertumbuhan rumput itu kembali tumbuh. Saya biasanya menggunakan obat rumput ini teman-teman, yaitu jika lahan kita baru akan mulai ditanami, bukan lahan yang sudah ditanami baru kita semprot ini, tapi lahan yang baru akan pertama kali ditanami, menggunakan obat rumput yang cara kerjanya sistemik. Jadi untuk mencegah pertumbuhan pada rumput yang rumputnya
biasanya itu sulit untuk dikendalikan. Beberapa jenis rumput yang mempunyai batang itu cukup sulit dikendalikan teman-teman, sehingga saya menggunakan obat rumput yang cara kerjanya seperti ini untuk mencegah pertumbuhannya kembali. Jadi seperti itu. Untuk teman-teman sekalian yang baru akan memulai budidaya tanaman sayuran, mungkin lahannya bisa disemprot menggunakan obat rumput ini. Mungkin di daerah teman-teman juga tidak asing dengan obat rumput ini. Harganya kurang lebih 20.000 dalam satu botol ini. Jadi seperti itu teman-teman, sedikit ini yang saya tunjukkan beberapa jenis merek tanaman sayuran yang biasanya saya pakai untuk saya tanam. Teman-teman bisa memakai merek apapun yang mudah untuk didapatkan di daerah teman-teman sekalian, tidak harus memakai merek yang sudah saya tunjukkan, karena bagaimanapun kualitas dari tanaman sayuran kita itu bukan ditentukan dari mereknya, tapi ditentukan oleh cara tanam dan perawatan yang tepat. Dengan cara tanam yang tepat dan perawatan yang baik, tentu hasilnya akan bisa maksimal. Semoga hal ini bermanfaat, bisa teman-teman jadikan referensi apa kekurangan dan keunggulan dari beberapa merek tanaman sayuran yang sudah saya tunjukkan. Untuk teman-teman sekalian yang ingin memulai budidaya tanaman sayuran di rumah, semoga video ini bermanfaat dan lakukanlah cara tanam yang benar dan perawatan yang baik. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa teman-teman coba untuk berbudidaya tanaman sayuran di rumah.